The relationship between India and China isn't something new. For centuries, India and China have learned from each other. Together, they have always contributed to the global good in some way. Old records suggest that at one point, India and China alone accounted for more than 50% of the world's GDP. That's how massive India's contribution was. And I believe our ties have been extremely strong with deep cultural connections. What stops India from posturing for a better economic relationship with China? Our strategic relationship has not been seen to be very good. I'm talking about economic relationship. Can you separate the two? My view is we have to play the cards which will make the US uncomfortable. And economics, China has $100 billion trade surplus with us. Amerika Serikat, yang selama ini digadang sebagai pejuang demokrasi terbesar di dunia, kini sedang mengacak-ngacak tatanan dunia yang sebenarnya dibuatnya sendiri setelah Perang Dunia Kedua selesai. Hari ini, giliran India yang jadi target. Bukan dengan sanksi militer, tapi dengan tarif impor sebesar 50% untuk barang-barang India yang masuk ke pasar Amerika. Sebuah langkah yang langsung mengejutkan New Delhi, apalagi mengingat Trump dan Modi selama ini digambarkan sebagai good friends. India langsung gerak cepat dengan mendekati tetangganya Cina, mengumumkan dimulainya kembali perdagangan perbatasan dengan Tiongkok. Penerbangan langsung antara India dan Tiongkok juga akan segera dimulai, dan kedua negara sepakat untuk mulai menerbitkan visa perjalanan. Yang paling mengejutkan, Perdana Menteri Modi mengumumkan akan bertemu dengan Presiden Xi Jinping di Beijing, akhir Agustus 2025 ini. Bagi Trump, langkah ini adalah hukuman. India dianggap terlalu dekat dengan Rusia, karena terus membeli minyak mentah dari Moskow. Padahal, sebagai good friend-nya Trump, julukan yang dulu ia berikan kepada Narendra Modi, ternyata bukan jaminan hubungan akan selalu harmonis. Trump melihat dunia perdagangan internasional seperti permainan untung rugi jangka pendek. Ia percaya bahwa siapapun yang tidak mengikuti garis kebijakan Amerika, entah itu soal hubungan dengan Rusia, sikap terhadap Palestina, bahkan keputusan dalam negeri negara lain, yang tidak disukai Trump, layak menerima hukuman ekonomi. Ini bukan kasus pertama. Trump punya sejarah menghukum sekutunya sendiri. Kanada, misalnya, dikenakan tarif besar-besaran karena sikapnya mendukung Palestina sebagai negara. Brasil juga kena getahnya, gara-gara Trump tidak suka teman dekatnya, mantan Presiden Jair Bolsonaro, dituntut di pengadilan Brazil akibat melakukan kudeta, menyerbu DPR Brazil, saat ia tidak menerima kekalahannya, pada pemilu 2024. Intinya, siapapun yang kebijakan luar negerinya tidak sejalan dengan Washington, siap-siap menerima tamparan tarif impor. Dan ini membuat banyak negara, termasuk India, mulai bertanya, apakah AS masih partner yang bisa diandalkan? Dengan populasi 1,4 miliar jiwa, India punya modal besar untuk menjadi kekuatan ekonomi top di dunia dalam beberapa dekade ke depan. India punya pasar besar, dan sangat kuat dalam bidang IT. Dan sisi manufacturingnya bertumbuh pesat. Goldman Sachs memperkirakan bahwa India akan menjadi ekonomi terbesar kedua, melampaui tidak hanya Jepang dan Jerman, tetapi juga AS dalam waktu beberapa dekade ke depan. Tanda-tandanya mulai terlihat, respons India tidak kalah tegas. New Delhi langsung menunda pembelian senjata dari AS, sebuah sinyal bahwa New Delhi tidak mau begitu saja bergantung pada Washington. Akhir bulan Agustus 2025, Modi pun dijadwalkan pergi ke Beijing untuk menghadiri pertemuan Shanghai Cooperation Organization atau SCOU, dan akan bertemu dengan Presiden Xi Jinping. Kunjungan ke Cina ini adalah yang pertamanya dalam tempo lebih dari 7 tahun, yang mengindikasikan potensi penataan ulang diplomatik, di tengah meningkatnya ketegangan dengan Washington. Tidak kalah menariknya, di akhir tahun 2025 ini, Putin juga akan berkunjung ke India untuk bertemu Modi, menurut pers Rusia. Di saat bersamaan, melalui panggilan telepon Modi dan Presiden Brasil saat ini, Lula da Silva, juga membahas isu-isu regional dan global yang menjadi kepentingan bersama.
Sementara pemimpin negara Amerika Latin itu memetakan rencana bagi negara-negara BRICS untuk mengatasi tarif yang akan dikenakan Trump. India seolah memberi sinyal kepada dunia bahwa mereka akan berusaha menyeimbangkan kembali kemitraan globalnya. India sedang memainkan strategi multi-arah, memastikan mereka punya banyak pilihan di meja diplomasi global. Perubahan arah ini sebenarnya sudah mulai terlihat sejak Oktober 2024 ketika Modi dan Xi Jinping bertemu dalam suasana yang relatif hangat. Ini adalah sesuatu yang jarang terjadi, mengingat kedua negara mempunyai sejarah konflik di perbatasan Galwan yang memanas pada 2020. Pertemuan itu telah menandakan titik balik. Hubungan yang tadinya membeku, mulai mencair, bahkan ada tanda-tanda deeskalasi di wilayah perbatasan. Meskipun memiliki perbedaan ideologi dan sejarah konflik, India melihat China sebagai mitra yang dapat menawarkan stabilitas dalam hubungan dagang dan ekonomi. Bandingkan dengan AS di bawah Trump, yang semakin tidak menentu arah kebijakannya. China adalah pusat manufaktur dunia. Bekerja sama dengan Beijing akan memberi India peluang besar untuk memperkuat kapasitas industrinya sendiri. Ini penting, karena kemandirian industri adalah salah satu kunci kekuatan geopolitik di abad ke-21, dan India sangat memahami aspek ini. Jika India bisa menggabungkan kekuatan teknologi, pasar domestik, dan akses rantai pasok China, maka percepatan industrinya akan luar biasa. Dan ini tentu akan mengurangi ketergantungan pada negara-negara barat, yang selama ini menguasai teknologi dan perdagangan global. Bagi Beijing, setiap keretakan antara AS dan sekutunya adalah peluang emas. Jika India merasa diperlakukan tidak adil oleh Washington, China akan dengan senang hati membuka pintu kerjasama, baik dalam perdagangan, infrastruktur, maupun teknologi. Selama 1.800 tahun dari total 2.000 tahun terakhir, kedua peradaban ini, India dan China, adalah kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Baru di abad ke-19 dominasi itu runtuh, akibat kolonialisme Barat. Kini, sejarah sedang bersiap untuk berulang. Dan Trump, dengan kebijakan tarifnya yang keras, tidak mengindahkan norma-norma internasional yang ada saat ini, mungkin justru menjadi katalis yang mempercepat kembalinya dominasi ekonomi dua raksasa Asia ini. Trump mungkin berpikir kebijakan tarifnya adalah cara menunjukkan kekuatan Amerika dan melindungi kepentingan nasional. Tapi, di dunia multipolar seperti sekarang, setiap langkah sepihak punya konsekuensi tak terduga. Menghukum India bisa berarti mendorongnya ke arah China, dan itu bukan hasil yang diinginkan Washington jika ingin menahan pengaruh Beijing di Asia. India sendiri tampaknya tidak akan bermain dalam satu blok saja. Mereka akan menjaga hubungan dengan semua pihak, mereka harus dapat duduk di banyak meja, memilih yang paling menguntungkan bagi kepentingan nasional mereka. Sejarah sedang berulang. Negara-negara Asia sedang bergeliat bangkit, dan Trump, sadar atau tidak, mungkin sedang membantu proses itu. Bagaimana menurut Anda? Jika India dan China benar-benar membentuk poros ekonomi yang solid, apakah ini awal dari akhir dominasi ekonomi Barat? Silahkan share komen Anda di bawah ini. Jika Anda menyukai konten seperti ini, bantu kami klik like, share video ini dengan yang lain, dan klik subscribe. Terima kasih telah menonton channel kami.